Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dan rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak. Itu adalah nabi, maka dia tidak berani memeranginya. Kenapa? Yang namanya nabi pasti apa? Menang. Maka dia tidak berani untuk memeranginya. Apa yang dia lakukan? Tidak datang. Maka menyebarlah berita di seluruh dunia bahwa yang namanya pasukan Ghasasina, iya, plus nantinya dibantu dengan bangsa Romawi, tidak berani datang untuk menghadapi perang dalam peperangan Tabuk ini. Istilahnya menyebarlah. Maka orang-orang baru memandang, dahsyat ya, Madinah itu keren ya, Madinah itu hebat ya. Sebesar Ghasasina, sebesar Romawi pada waktu itu. Waduh, siapa yang boleh melihat kerajaan Romawi itu luar biasa, kerajaan yang tangguh, kerajaan yang kuat. Tidak berani untuk menyerang mana? Tidak berani menyerang kota Madinah, dahsyat. Berarti Madinah itu sudah memperlihatkan apa? Taringnya. Madinah sudah memperlihatkan taringnya dan Madinah sudah melebarkan sayapnya, sehingga orang dengan mengatakan kalau Romawi saja tidak berani untuk menggempur Madinah, terus kata orang-orang yang biasa berlindung ke Romawi, yang melindungi kami siapa? Mendingan kami dilindungi oleh siapa? Madinah. Mendingan kami beriman, mendingan kami Islam, begitu kan? Maka bunda, efek terbesar, ulangi lagi, efek terbesar setelah perang Tabuk ini, banyak sekali daripada semenanjung Arab berbondong-bondong untuk mengatakan dua kalimat syahadat dan berbaiat pada Rasulullah SAW. Efek dari apa? Perang Tabuk. Kenapa? Karena punten, orang kafir saat itu dari Ghasasina, bahkan bantuan dari Romawi tidak sanggup menumbuhkan keberanian untuk melawan Rasulullah di perang Tabuk itu. Bisa dipahami bunda? Punten. Maka efeknya, waduh, Islam atau kabilah yang datang ke hadapan Rasulullah, kabilah yang datang ke hadapan Rasulullah, kabilah yang datang ke hadapan Rasulullah. Untuk apa kabilah itu datang? Untuk Islam. Untuk Islam. Sampailah kepada 9 Hijriyah bunda, karena nggak terlalu jauh antara perang Tabuk dengan peristiwa ini. Apa yang terjadi? Haji. Nah, yang kita bahas hari ini adalah penjaga apa? 2 tanah suci. Mula-mulanya tanah suci ini di sini kita lihat dan digambarkan. Ayahanda bunda, semuanya bisa dicek dan bisa disaksikan. Makkah dikatakan tanah suci, ya kan? Mekah dikatakan tanah suci. Kenapa Mekah dikatakan tanah suci? Lalu Mekah juga disebut dengan tanah haram, Madinah tanah haram. Maka dikatakan 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, bagaimana sejarah dan bagaimana awalnya dan bagaimana kisah yang ada berkaitan dengan kalimat ini? Simak dulu kalimat yang sangat indah terjadi di 9 Hijriyah. Pas 9 Hijriyah waktunya berhaji bulan Dzulhijjah. Nih mula-mulanya bunda. Pada waktu Mekah itu sudah dikuasai oleh Rasulullah. Dalam peristiwa Futuh Mekah, masih lupa? Masih ingat Futuh Mekah? Masih ingat Futuh Mekah ya? Mekah sekarang sudah dikuasai oleh siapa? Mekah sudah dikuasai oleh siapa sekarang? Rasulullah. Mekah sudah dikuasai Rasulullah. Masya Allah. Dari perang bersama perang di Mekah itu kan langsung lanjut kepada Hunain, lanjut kepada Tabuk, peperangannya itu kan. Mekah sekarang berada di genggaman Rasulullah karena sudah takluk. Mekah sudah takluk. Berhala sudah tidak ada. Berhala sudah dibersihkan. Mekah sudah berada dalam genggaman Rasulullah. Tapi Rasulullah lebih memilih tinggal di kota Madinah. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Datanglah bulan Dzulhijjah. Setibanya bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW memerintahkan, ayo yang mau berhaji silakan haji. Masya Allah, dari kota Madinah jamaah banyak untuk melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba Rasulullah memutuskan, tapi aku tidak haji sekarang ya. Aku tidak haji sekarang ya. Maka amirul hajnya hari ini atau tahun ini adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar dipilih menjadi amirul haj. Amirul haji itu apa? Pimpinan hajinya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pimpinan haji. Rasulullah tidak haji saat itu? Tidak bunda. Kenapa alasannya? Nah ini ada alasannya banyak.
Iya, alasannya ada. Di sinilah kita lihat alasannya. Alasan pertama, karena saat itu lagi banyak tamu datang berdatangan bertubi-tubi kepada Rasulullah untuk menyatakan Islam. Banyak kabilah ini datang untuk apa? Menyatakan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, kekuatan yang dimiliki Madinah, kegagahan Madinah, sampai Romawi pun tidak berani untuk macam-macam kepada Rasulullah. Maka orang-orang sudah membidik, ini Madinah luar biasa, tambah yakin dalam hatinya kalau Muhammad ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tambah yakin dengan kekuatan di kota Madinah dengan menyatakan nggak akan ada yang bisa menghadapi kota Madinah. Karena apa? Madinah yang dahsyat, Madinah itu kuat. Ternyata bunda ayahanda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ini jauh-jauh pelajaran kita dulu bunda, pelajaran kita dulu. Insya Allah mungkin 3 tahun yang lalu di Rumil saya sampaikan. Abi Maki jangan ngomong 3 tahun, yang kemarin aja saya lupa gitu ya. Emang bunda ya, ini ternyata, aduh saya juga nggak tahu apa perlu diulang apa enggak gitu. Tapi yang jelas ternyata di dalam kalimat dipegang oleh orang-orang Yahudi, dia dengan menyatakan, adapun apabila terjadi peperangan di Madinah, Madinah tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kota Madinah. Jadi Madinah itu tidak akan pernah apa? Terkalahkan. Iya, tetap dijaga kemenangannya. Apapun di zaman dulu pun tetap demikian. Makanya di situ ada Raja Tuba yang coba menyerang kota Madinah, itu tidak bisa mengalahkan kota Madinah. Ya, malah dia ini apa? Malah dia ini akhirnya berbuat baik kepada ahlu Madinah. Iya, padahal anaknya Tuba ini terbunuh di kota Madinah. Setelah memerangi kota Madinah berhari-hari, nggak kalah-kalah. Akhirnya datang orang Yahudi mengatakan, di dalam Taurat Madinah ini tidak akan pernah dikalahkan oleh apa-apa, dan tidak akan pernah bisa dikalahkan dalam pertempuran apapun. Subhanallah. Ini kabar menyebar kemana-mana, akhirnya berbondong-bondong, apalagi sudah dibuktikan, dilihat di beberapa peperangan. Masya Allah, sampai akhirnya ke perang Tabuk, mereka orang-orang kafir tidak datang. Mereka dengan berpikir mengatakan, selama ini kami selalu berlindung kepada Raja Romawi, sedikit-sedikit Romawi. Hari ini Romawi nggak datang, buat apa berlindung lagi ke Romawi? Mendingan kemana langsung? Madinah. Mending ke Madinah. Berbondong-bondong. Maka itu alasan pertama Rasulullah menyatakan saya tidak haji terlebih dahulu. Tapi walaupun tidak diungkapkan, tapi beberapa ahli sirah menjawab mengatakan alasan pertama Rasulullah tidak haji pada waktu itu karena apa? Banyak tamu, banyak utusan-utusan untuk apa? Berbaiat sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Nanti walaupun kita tidak detail untuk melihat siapa wufud utusan-utusannya, namun semua para ahli sirah dengan mengatakan an-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mananya adalah manusia pada waktu itu berbondong-bondong masuk Islam bertubi-tubi, qabilah per qabilah. Kenapa? Karena melihat keagungannya. Makanya Rasulullah merintahkan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, berangkatlah. Masya Allah, berangkatlah. Wa fi dzil qa'dah wa fi dzil hijjah di sana apa? 9 Hijriah, dalam 9 Hijriah. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq amiran 'alal hajj liyuqim bil muslimin al manasik, untuk bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Tapi pimpinannya siapa? Abu Bakar. Punten, bunda tahu. Setelah Abu Bakar berangkat perjalanan, Masya Allah, dan Rasulullah menerima tamu banyak, tiba-tiba ya Rabb, apa yang dilakukannya? Turunlah surah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah yang namanya surah At-Taubah, yang diawali dengan Bara'ah, atau dikatakan surah Bara'ah. Iya, surah Bara'ah itu surat apa? Surat apa? Surat At-Taubah. Iya, surat At-Taubah. Dan semua sudah tahu surat Bara'ah ini tidak ada bismillahnya di awal. Ya kan, satu-satu surat yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim tidak ada. Langsung bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Subhanallah, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Ini surah Bara'ah. Bukan hanya sekedar itu. Lihat begitu turun surah Al-Bara'ah, nanti lihat kita bunda, kita lihat artinya segala macamnya. Turun Rasulullah, turun ayat ini, surah ini ke hadapan Rasulullah, maka Rasulullah katakan, ini adalah surah
yang membuat Rasulullah gembira, Rasulullah bangga. Lihat kata Rasulullah, tidak boleh ada yang menyampaikan surat ini kecuali dari keluargaku, dari orang kepercayaanku, dari keluargaku. Maka dipilihlah Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan surat ini ke Abu Bakar. Sementara Abu Bakar sudah apa, Bunda? Sudah berangkat. Ali, bawa surat ini, sampaikan kepada Abu Bakar. Masya Allah. Punten, Bunda, lama-lama sirah nabawiyah ketika mempelajari seperti ini, ya Rabb, mengetahui dari berbagai macam aspek yang ada. Quran bisa dipahami dengan sirah nabawiyah, hadis dengan sirah nabawiyah, Masya Allah, fikih dengan sirah nabawiyah. Maka indahnya demikian. Kami melihat apa yang paling terjadi besar pada yang selanjutnya, maka kita ambil, inilah judulnya, biar kita tidak lupa, Bunda. Iya, lihat surah Baro'ah. Begitu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, sampailah berlari menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah karena membawa surat. Kenapa? Rasulullah katakan, Ali, berangkat membawa surah ini dan usahakan sampai ke kota Mekah. Jangan sampai kalian ini atau kamu terlambat, haji sudah beres, kau baru sampai. Kalau bisa, dan diusahakan, dan harus bisa, jamaah sedang berkumpul, kamu bacakan surat ini, sampaikan. Kenapa? Ibu tahu isinya apa? Masya Allah. Salah satu alasan kenapa tidak ada bismillah, karena ini pembicaraan langsung kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka tidak perlu pakai bismillah. Bisa dipahami, Bunda? Kalimat yang ada, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini kalimatnya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan, subhanallah, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Ya Rabb, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dilimpahkan kepada orang-orang musyrikin. Ya, yang kamu wahai muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Lihat kata-kata yang terakhirnya ini. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Artinya apa? Maka berjalanlah kamu wahai kaum musyrikin, hiduplah kamu wahai kaum musyrikin, nanti kita bahas lagi, di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Ini lihat, Bunda, camkan baik-baik. Ayat ini menunjukkan kalau perkataan ini tajam sekali. Nanti lebih tajam lagi di surat di ayat berikutnya, Bunda. Allah katakan, ini adalah keputusan dari Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan perjanjian apapun dengan orang musyrik tentang masalah tanah ini. Tanah apa? Makkah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tahun ini terakhir hajinya orang-orang musyrik. Tahun ini tidak ada lagi, tahun depan ini orang musyrik tidak boleh haji. Tahun ini adalah terakhir orang-orang musyrik berada di kota Makkah. Tahun ini dikasih kesempatan hanya 4 bulan setelah kalian mendengarkan ayat ini. 4 bulan. Kalau 4 bulan masih tidak beriman pada Allah, keluar. Bisa dipahami, Bunda? Tapi kalau seandainya 4 bulan ini Anda masih di sini, Islam. Tapi kalau 4 bulan Anda tidak Islam tapi di sini, keluarkan secara paksa. Bisa dipahami, Bunda? Allah tidak mengizinkan orang-orang musyrik untuk tinggal di kota Makkah. Tuh, tanah suci. Tanah suci ini hanya dikunjungi oleh orang-orang yang suci hatinya, suci akidahnya, mukminin mukminat. Berarti kalau ada orang tidak mengatakan 2 kalimat syahadat, sepertinya boleh dikatakan kotor. Ulangi lagi kalimatnya, fasihu fil ardi arba'at ashhurin. Sekarang yang di kota Mekah, monggo silakan tinggal di kota Mekah 4 bulan ya. Kalau sudah 4 bulan, keluar. Kalau sudah 4 bulan masih kekeh di sini, muslim, iman. Kalau tidak iman, kami paksa untuk keluar. Masya Allah. Dan ini adalah surat yang dibacakan oleh Sayyidina Ali di depan orang-orang yang sedang berhaji. Simak baik-baik, Bunda, ayahanda. Ali bin Abi Thalib terus berjalan tanpa berhenti. Karena apa? Karena ingin cepat sampai sebelum haji tuntas. Sesampainya,
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu tiba, siapa yang begitu tiba? Begitu sampai dan begitu tiba Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bertanya, "Ya Ali, a anta amirun aw ma'mur?" Ali, apakah kamu ini adalah mengganti kepemimpinanku? Karena Abu Bakar sebagai apa? Sebagai pimpinan kan? A anta amirun, apakah engkau akan menjadi kepemimpinanku, menggantikan au ma'mur, atau engkau utusan dari Nabi Muhammad, atau engkau utusan dari Rasulullah? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, bal ana ma'mur, aku ini utusan dari Rasulullah. Bal ana ma'mur, aku ini utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bunda. Jadi apa utusan ini? Engkau harus berikan kesempatan kepadaku untuk membacakan ayat ini. Ayat apa? Ayat yang turun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten Bunda, kalau sekarang kan haji kan di Arafah ya, kumpulnya di Arafah ya. Kalau dulu di Mina. Dulu tuh di Mina kumpulnya. Karena nanti ada haji wada, haji terakhir Rasulullah SAW itu ke Arafah. Nanti kita akan bahas lebih indah lagi. Ibu akan tahu, Masya Allah, mungkin Bunda yang mengikuti sirah Nabawiyah dari awal, itu langsung nyambung dari awal tuh. Sambung menyambung menjadi, itulah, itu melagu ya. Subhanallah, jadi kesahana nyambungnya. Punten, dari pertemuan awal terus kita sampai hari ini, Masya Allah. Bunda, Masya Allah luar biasa. Kita sudah belajar perang Badar, perang Uhud, perang Khandak. Masya Allah semuanya sudah di luar kepala bagi Bunda. Iya. Iya di luar kepala semuanya Bunda. Nggak tahu sebelah mana di luar kepalanya. Nggak apa-apa Bunda. Yang penting Allah tahu niat kita dan Allah catat pahala kita. Subhanallah. Lupa mah biasa. Apalagi ngelihat Bunda di sini. Aduh saya mah udah maklum aja. Nih. Maklum tapi tenang, nggak usah kecil hati. Masya Allah ya. Lihat sekali lagi Bunda apa yang terjadi. Masya Allah. Dulu kumpulnya di mana? Di Mina. Kumpul di Mina. Ya Rab, Ali datang tepat pada waktunya radhiyallahu an. Anta amirun aw ma'mur? Bal ma'mur. Apa perintah Rasulullah? Bacakan surat. Silakan bacakan. Masya Allah bacaannya. Lihat Bunda, perkataan yang tadi disampaikan bara'atum minallahi wa rasulihi. Masya Allah. Kalimatnya hari ini memutuskan hubungan antara Allah juga Rasulnya bersama siapa? Orang-orang kafir. Allah dan Rasulnya putuskan hubungan dengan orang-orang kafir. Khusus dalam masalah tempat ini. Untuk apa? Dengan mengatakan tidak boleh lagi orang-orang kafir untuk menginjakan tempatnya di sini. Masya Allah. Iya. Dikasih waktu 4 bulan. Apabila 4 bulan ini kalian masih kekeh di sini, Islam. Tidak Islam, keluar. Masya Allah. Lihat katakan sangat luar biasa. Terus apa lagi? Peraturan-peraturan yang ada disampaikan. Ini adalah Rasulullah menyampaikan lagi keterangannya. Baru Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan tegas. Ini adalah perkataan Rasulullah SAW mengatakan kata-katanya. Iya. Bahwa mulai hari ini, lihat-lihat kata Rasulullah SAW melalui lisan Ali bin Abi Thalib. Iya. Kalimatnya Allah, ya. Allah ya hujja ba'da hadzal 'am musyrik. Mulai tahun ini, ya, selesai tahun ini tidak ada lagi yang berhaji orang-orang musyrik. Maksudnya apa? Yang berhaji hanya orang-orang yang mengesahkan Allah. Yang berhaji hanya orang-orang yang Islam. Karena apa? Karena tidak bolehkannya orang musyrik masuk di kota Mekah. Masya Allah. Yang berhaji hanya orang-orang Islam. Tunggu 4 bulan, tadi saya sampaikan. Dan lihat, mulai hari ini tidak boleh lagi ada yang tawaf dalam uryan. Uryan itu telanjang. Karena sebelumnya Bunda, tawaf itu banyak yang telanjang. Iya, kenapa alasannya? Alasannya adalah ada 2 poin. Pertama, iya, pada waktu itu disampaikan oleh siapa yang pertama yang ditarik masuk neraka ususnya itu? Siapa namanya? Amrun bin Luhai. Ini adalah orang yang pertama kali menjadikan Arab itu agama berhala Bunda. Amrun bin Luhai namanya. Ya, sampai Rasulullah mengatakan ra'aitu Amrun bin Luhai yajurru a'ma'ahu ilan nar. Saya melihat Amrun bin Luhai ditarik ususnya menuju neraka. Karena apa? Awwalu man buddila dinal Arab. Yang pertama bawa berhala ke Arab itu dia orangnya. Amrun bin Luhai masuk ke neraka. Punten, Amrun bin Luhai ini saking errornya ini, yang dia pikirkan, siapa yang mau tawaf, siapa yang mau tawaf
harus menggunakan kain yang disiapkan oleh orang-orang Mekah. Apabila tidak sanggup membelinya, maka tawaflah dalam keadaan telanjang. Laki telanjang, perempuan telanjang, tanpa ada sehelai kain pun yang menutupinya. Zaman itu. Lagi-lagi lalu diinformasikan dengan matan, Anda ini tawaf kepada Allah, maka sepertilah bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Maka kalau bayi itu tanpa dosa, tanpa busana, begitu keluar, maka Anda masuk ke Ka'bah ini tanpa busana. Kenapa? Karena Anda bagai bayi dilahirkan. Astagfirullahaladzim. Ada ibu begitu bayi dilahirkan bawa kain? Nggak ada. Begitu keluar bayi ngomong malu, malu, malu. Nggak ada. Oa yang ada kan? Nah punten, ini errornya pikirannya. Anda masuk ke Ka'bah, Anda berada di tawaf. Ketika tawaf, Anda seperti bayi dilahirkan tanpa dosa. Maka lepaskan semua pakaian. Maka banyak yang tawaf itu tanpa busana. Dan itu afdol kalau tawaf tanpa busana. Astagfirullahaladzim. Beneran? Bener. Ini pernah saya sampaikan kan, kenapa kaget lagi? Iya, enggak kaget kan. Ya cuma deg-degan aja saya. Cuma gini, kok begitu? Oh, karena disuruh jangan kaget, wajahnya begini. Iya, pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Itu mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, Bunda. Iya, kelamaan. Kan dari awal-awal sirah itu. Jahiliyah tuh maknanya apa? Coba cek makna jahiliyah tuh bagaimana. Namun itulah tawaf yang ada. Subhanallah, maka tidak boleh talbiyah musyrik, talbiyah syirik nggak boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita langsung innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Stop kan? La syarika lak, tidak ada yang dipersekutukan. Mereka bilang la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Itu kan mereka. Artinya dikatakan la syarika lak, tidak ada yang diduakan denganmu kecuali ada beberapa hal yang sama sederajat denganmu. Nah, itu kan kacau. Maka mulai hari itu, 1, tidak boleh ada lagi yang haji tahun depan. Itu kaidah pertama. Orang musyrik tidak boleh haji tahun depan kecuali sedang mengesahkan Allah. Yang kedua, tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Subhanallah. 3, tidak boleh lagi talbiyah syirik dikomandangkan. Subhanallah. Dan tunggu waktunya sampai berapa? 4 bulan harus keluar semua daripada orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Subhanallah. Inilah yang digambarkan siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Bunda, langsung setelah ayat, saya potong saja. Langsung ayat ini di ayat 28-nya tajam sekali, Bunda. Dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu, Masya Allah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Allahu Akbar. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Tegas. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apa kata-kata yang lebih kejam daripada najis? Apa kata-kata lebih kotor daripada najis? Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Bukan najis kulitnya begitu ketemu najis, bukan begitu. Iya. Tapi apa? Kotor hatinya. Kotor. Kenapa? Karena dia tidak mengesahkan Allah. Dia tidak bisa mensucikan Allah. Kita kan tasbih subhanallah, mensucikan Allah kan. Mensucikan Allah itu apa? Dengan tauhid kita. Mensucikan Allah itu apa? Dengan ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ya Allah, hei orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Sekarang ada nggak kata-kata lebih kotor daripada najis? Nggak ada, Bunda. Allah tempelkan kalimat najis ini kepada orang yang tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Najis. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Jangan sekali-kali mereka mendekat ke tanah haram ini, tanah suci ini. Ya Allah, ini tanah Mekah loh, tanah yang kita banggakan, tanah yang kita agungkan. Kalimatnya mulai hari ini, tahun ini nggak boleh ada dekat lagi. Tapi dikasih waktu berapa tadi? 4 bulan. Tajam ini. Maka para ulama mengatakan, jangankan tubuhnya datang ke sana, kalau ibu tahu ada rambutnya terbang sampai ke tanah suci Makkah, lalu ibu melihatnya ini ada rambutnya orang kafir, buang, Bunda. Subhanallah.
buang, keluarkan. Bila perlu bakar, selesaikan. Kenapa? Tidak boleh ada di situ rambutnya orang kafir sekalipun. Kalau bunda tahu. Tapi nggak tahu bunda kan, ini rambut siapa ini? Iya, rambut siapa? Nggak ada. Ini istilahnya bunda, saking untuk menjaganya. Maka hari ini bunda kalau mau ke Mekah, yang tidak muslim kemana? Keluar. Muslim masuk. Sekarang bunda, punten bahasanya, agama mana yang punya tanah sucinya seperti tanah suci orang muslimin muslimat? Tidak ada. Ada India itu yang disucikan Gangga, tapi kita boleh ke sana, boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Vatikan, boleh nggak kita ke sana? Boleh. Tempat mana yang dibanggakan, diklaim itu buat mereka dan orang tidak boleh masuk ke situ kecuali mereka sendiri? Nggak ada. Orang Islam punya Ka'bah, diawalinya dengan punya apa? Makkah. Makkah mengatakan nggak boleh ada orang yang datang kemari kecuali orang Muslim. Tuh ayat digambarkan. Non Muslim keluar, kafir keluar, Muslim masuk. Ini harus bangga kita ini. Ini mulai ayatnya. Maka Allah jaga Makkah ini. Kenapa? Ini khusus untuk orang-orang yang membesarkan namaku, yang menyembahku, yang mensucikan aku. Maka itu orang-orang yang suci. Kita bunda, kita yang boleh masuk ke sana. Makkah, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa selesai urusan virus ini, sehingga sebelum Ramadan sudah bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji bisa dilaksanakan. Karena gara-gara virus seperti ini, ya mungkin berbagai macam orang jadi suudzon. Suudzonnya apa? Kenapa pemerintah Saudi Arabia nggak main buka aja? Iya, harus tawakal. Tapi sebelum tawakal harus apa bunda? Usaha. Bunda bisa bayangkan kan ini? Bunda bisa bayangkan. Orang yang datang ke Mekah itu orang apa tadi? Muslim semua kan? Orang Muslim semua datang ke sana kan? Karena orang di luar Muslim nggak boleh datang kan? Orang Muslim harus datang semua ke sana, rindu semua kan? Semua datang ke sana. Orang Muslim datang ke sana dari penjuru dunia kan? Penjuru dunia. Kalau ada saja yang mungkin sakit datang ke sana, yang nyebarin kemana orang-orang mana di situ? Orang Muslim pulangnya ke negara siapa? Negara Muslim juga. Jadi ramai nggak kira-kira? Harus syukur, alhamdulillah, itulah pemerintah Saudi Arabia untuk melindungi muslimin muslimat di seluruh dunia bunda. Melindungi seluruh dunia. Iya. Tapi kalau harus, oh yaudah tawakal saja kepada Allah, nggak perlu takut. Iya, tapi harus usaha dulu. Ibu mau perang bersama orang kafir ada, saya perang, udah dia pakai senapan gede, udah pakai itu, bawa apa? Pisau lipat. Salah bunda. Saya mau tawakal kepada Allah, jangan bunda. Jangan bawa begitu, tapi apa? Kita harus lihat dulu tawakalnya apa. Dia punya senjata, kami punya. Kayaknya oke, jalan. Subhanallah, jangan tahawur. Tahawur itu apa ya? Jangan apa ya? Membabi buta ataupun nekat, modal nekat, nggak tahu itu jangan bunda. Kayak yang ISIS itu kan, yang berangkat meninggalkan negeri Indonesia ini, berangkat ke sana kan, dengan semangatnya segala, begitu datang ke sana, ternyata salah kan? Terzolimi mereka di sana, kok begini, kenapa? Memang bukan Islam. Iya, Khawarij model baru yang seperti itu, yang semuanya dikafirkan, ini dikafirkan. Dan Khawarij ini, la haula wala quwata illa billah, jangankan kita sebagai mukminin mukminat yang zaman hidup sekarang ini, Ali bin Abi Thalib saja dikafirkan. Oleh siapa? Oleh Khawarij. Muawiyah dikafirkan. Subhanallah. Sahabat dikafirkan. Oleh siapa? Oleh Khawarij. Kapan tumbuhnya Khawarij itu? Di zaman Sayyidina Ali. Kok bisa? Iya. Pengen tahu lebih jelas? Ikuti Khulafaur Rasyidin itu bunda. Iya bunda. Di Khulafaur Rasyidin itu bunda, kakak bukan hanya menceritakan Abu Bakar kisahnya begini ini, bukan. Khulafaur Abu Bakar itu loh, beginilah sosok Abu Bakar. Sampai Rasul mengatakan, aku percaya kepada 4 orang ini. Kalian ikuti aku dan ikuti 4 orang ini. Kenapa? Aku mandatkan 4 orang ini kalian ikuti. A-nya, B-nya, C-nya, D-nya, ikuti. Bapak, bila anda tidak melihat di zaman aku tidak melakukannya, tapi ada 4 sahabat melakukannya, ikuti. Kata Rasulullah itu. Aku tidak mengerjakan, tapi Abu Bakar mengerjakan, ikuti. Aku tidak mengerjakan, Abu Bakar tidak mengerjakan, tapi Umar mengerjakan, ambil. Aku tidak mengerjakan, Abu Bakar tidak mengerjakan, Umar tidak mengerjakan, tapi Utsman mengerjakan, ikuti. Aku tidak mengerjakan, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum tidak mengerjakan, tapi Ali bin Abi Thalib mengerjakan, ikuti. 4 ini benteng
yang harus kita pahami, ambil semuanya. Dan fitnah itu, waduh, para sahabat yang 4 ini banyak nangis. Kenapa? Rasul udah gambarkan, kamu akan begini Abu Bakar, kamu begini Umar, kamu akan begini Utsman, kamu akan begini Ali. Semua tahu. Rasulullah sampai mengatakan, wa fika ya Ali, berkaitan denganmu hai Ali, ada 2 golongan yang dua-duanya di neraka. Kata Rasulullah itu. 1 orang yang terlalu mencintaimu sampai engkau dituhankan. 2 orang yang membencimu sampai engkau dibenci oleh dirinya. Ali bin Abi Thalib itu ada yang menuhankan, ada kepada Ali bin Abi Thalib. Ahli neraka mereka kan. Membenci kepada Ali juga ada, ahli neraka. Maka mal wafika, yang berkaitan denganmu Ali, 2 golongan. Walaupun itu hadisnya lemah, tapi para ulama banyak melihat tentang kenyataan ini, Bunda. Ibu akan lihat Umar bin Khattab itu seperti apa tangguhnya dalam menyebarkan Islam. Abu Bakar menjadi khalifah, pekerjaan beratnya apa? Umar bin Khattab, pekerjaan beratnya apa? Utsman bin Affan, pekerjaan beratnya apa? Ali bin Abi Thalib, pekerjaan beratnya apa? Harus tahu, Bunda. Sampai yang sekarang ini mengacak-ngacak syariat Islam, Khawarij yang pernah dulu mengacak-ngacak Ali bin Abi Thalib. Sampai fitnah terbesar, ujian terbesar, musibah terbesar bisa diadu dombakannya. Punten, Siti Aisyah bersama Ali bin Abi Thalib diadu dombakan. Berhasil? Kalau saya katakan tidak berhasil. Iya. Kenapa? Karena mereka terprovokasi saja. Oleh siapa? Orang-orang di dalam. Tapi di antara mereka saking mencintai ada. Dan mereka melepaskan diri dengan kejadian seperti ini. Kenapa? Ada apa masalahnya? Kenapa masalahnya? Subhanallah. Dan semuanya digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan kalau seandainya sudah belajar Sirah Nabawiyah, lalu tidak mengikuti tentang Khulafaur Rasyidin ini, subhanallah, ibaratnya punten punya gigi bawah nggak punya gigi atas. Iya, gimana coba? Atau punya gigi atas nggak punya gigi bawah? Bagaimana? Mau gigit bagaimana, Bunda? Itu kadang-kadang orang meremehkan. Apa sih cerita Khulafaur Rasyidin itu? Siapa sih Khulafaur Rasyidin? Ibu lihat, ya Rob, ternyata Quran itu dibukukan itu di zaman Khulafaur Rasyidin ya. Ibu kalau nggak ada Khulafaur Rasyidin, Quran ini sekarang ini pegang ada mushafnya kan? Itu siapa? Yang kasih ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas. Seperti itu bentuknya, tapi titik 1 di bawah, apa namanya? Titik 2 di bawah? Titik 1 di atas? Titik 2 di atas? Pinter, Masya Allah. Luar biasa, Bunda. Nah, ibu kalau lihat kayak gitu tuh, ini sejarahnya kayak apa sih? Kalau ibu lihat sejarahnya, ibu akan kagum terhadap 4 sahabat ini. Nggak mungkin lah Rasulullah bilang, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kalian ikut daripada sunnahku dan ikut dari 4 sahabatku. Punten, mungkin sejarah banyak, punten, Sirah Nabawiyah ibu bla bla banyak, tapi begitu melihat tentang Khulafaur Rasyidin, ibu akan bilang apa? Siapa ya? Gimana ya? Sampai ada, begitu saya terangkan, nanti insya Allah sehari bersama Khulafaur Rasyidin. Dia bilang, itu Abi sehari bersama Khulafaur Rasyidin itu Ustaz Khulafaur Rasyidin itu? Bukan, saya bilang. Jadi sehari bukan sehari bersama Abi Maki, tapi bersama Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin Ustaz? Bukan, Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 sahabat. Ada yang begitu. Bener, ini telinga saya langsung mendengarnya. Iya. Nggak usah disebut jamaahnya, nanti ketawa di sini. Iya. Ada lagi yang nanya, dia kata Khulafaur Rasyidin. Dia bilang sehari bersama Khulafaur. Bener, itu langsung ke Umi Memaki nanya. Dia bilang, Umi saya mau nanya Khulafaur Rasyidin. Iya, Khulafaur Rasyidin itu kan hotel Amarosa Hotel kan, sehari bersama Khulafaur Rasyidin. Dia nanya, jadi Amarosa itu dekat dengan hotel Khulafaur Rasyidin? Astagfirullahaladzim. Ada lebih parah lagi kayak begitu. Nah, ini seorang mukminin, muslimin, muslimat masih tanda tanya besar, Khulafaur Rasyidin itu siapa? Maka Rumil mencoba istilahnya mendobrak ketidaktahuan itu. Jujur, ketika disebarkan brosur, disampaikan, sampai nanya, ini Khulafaur Rasyidin itu siapa? Iya, apa? Disebutkan sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Iya, disebutkan, dia katakan, oh gitu. Terus bertanya lagi, mengatakan, emang hebatnya apa mereka itu? Subhanallah. Mungkin ada orang yang belum tahu, kita akan sama-sama, ini loh Abu Bakar, ini loh Umar, Utsman, Ali, ibu bapak akan terkagum-kagum dengan sahabat ini. Luar biasa Abu Bakar yang bercahaya wajahnya sampai orang bingung membedakan antara Abu Bakar dan Rasulullah.
Luar biasa Umar bin Khattab ini, qanaahnya luar biasa, tapi betapa cintanya sama Rasulullah. Luar biasa Utsman bin Affan. Ibu kalau mendengar Khulafaur Rasyidin, ternyata nanti begitu anak kembar lahir empat-empatnya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena saking berkaitannya bunda, cintanya begitu ya. Kenapa saya gambarkan? Karena punten banyak yang kurang, ini siapa, apa Khulafaur Rasyidin itu gitu. Kenal insya Allah. Jadi dalam pertemuan 2 jam Abu Bakar, 2 jam Umar, 2 jam Utsman, 2 jam Ali. Masya Allah. Ditutupnya dengan Dr. Aisyah Dahlan yang dikatakan ini loh sifat-sifat daripada Khulafaur Rasyidin, yang begini, yang begini, yang begini, dan 4 sifat yang muncul di 4 punten ahlu jannah ini semuanya dimiliki Rasulullah SAW. Masya Allah, kan kagum nanti luar biasa. Iya, indah rasanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kumpul semuanya. Iya. Insya Allah bawa suaminya, biar namanya bapak, biar kamu jadi Abu Bakar, masya Allah. Biar kamu jadi Umar, masya Allah. Biar kamu kayak Utsman, masya Allah. Biar kamu jadi Ali, masya Allah, luar biasa. Ya begitu nanya langsung, siap mah, aku kayak Abu Bakar, tapi mama harus kayak Aisyah, masya Allah. Luar biasa kan? Iya. Harus begitu dong, harus apa namanya, lihat sejarah-sejarah yang ada. Lanjutnya lagi, iya, sampai di mana barusan? Orang-orang kafir tidak boleh masuk kemari. Ya Rabb, masya Allah, Islam ini, saya mampir sedikit bunda, Islam ini satu punya tempat yang disucikan, agama manapun tidak memilikinya. Siapa yang mengklaim itu adalah punya mereka, lalu orang lain tidak boleh masuk ke situ, nggak ada. Kecuali Islam punya Masjidil Haram, punya tanah suci, malah bukan Masjidil Haramnya. Karena apa? Dari Masjidil Haram jauh jaraknya loh. Maka Ali bin Abi Thalib menentukan ini jarak kemari, jarak, tutup, orang kafir nggak boleh masuk. Ya Allah, mantap itu. Ini syariat Islam yang ada. Inilah alasan yang kedua kenapa Rasulullah tidak haji tahun itu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau haji bersama orang-orang musyrik. Bisa dipahami bunda? Karena saat itu orang musyrik masih ada nggak? Masih. Makanya Rasulullah mengatakan memang alasannya menunggu apa wufud, utusan-utusan. Tapi yang kedua juga apa? Rasulullah nggak mau apa, haji bersama orang musyrik, nggak mau. Tahun depan clear, bersih, nggak ada lagi orang-orang musyrik haji bersamanya. Maka Rasulullah hajilah tahun depannya bunda. Bisa dipahami tak kenapa Rasulullah tidak haji tahun itu? Kenapa? Nggak mau bersama orang-orang musyrik. Allahu Akbar, dahsyat. Islam ini, mumpung ingat, Islam ini terlalu banyak keunggulan yang tidak bisa dimiliki oleh agama apapun. Punten, saya katakan agama apapun, sebetulnya yang lain itu bukan agama, punten, bukan agama yang lain itu. Yang namanya agama itu hanya satu, apa? Islam. Di luar lain bukan agama. Nasrani kabilah, iya. Yahudi juga kabilah. Apa coba? Semuanya adalah nama digambarkan kepada orang, dinisbatkan kepada orang, atau dinisbatkan kepada daerahnya, atau dinisbatkan. Tapi kalau Islam tidak dinisbatkan kepada Muhammad Rasulullah, tidak dinisbatkan kepada Makkah, misalnya agama Makkawi tidak ada, ya, agama Muhammad tidak ada, tapi apa? Agama apa? Islam. Islam, masya Allah, punten, Islam memiliki tanah yang tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Makkah, Madinah, luar biasa. Islam juga punya apa? Punya Quran. Punya Quran bunda. Punya Quran, masya Allah. Masa sih? Iya. Nah, mereka juga punya Injil, mereka juga punya Taurat. Cek kalimatnya, apakah seperti Quran? Bahkan keasliannya pun sudah jauh berbeda. Quran ini langsung jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan terlalu banyak orang-orang yang bisa menjadi ahli jannah karena apa? Karena Quran. Dan banyak orang menjadi Islam gara-gara Quran. Saya ada cerita sedikit, mungkin saya mendapatkan kabar dari putranya almarhum B.J. Habibie ya, berbicara dengan Kang Rashid saat itu bicara. Beliau mengatakan dulu beliau ketika di Jerman, ya, di ranking pertamanya itu adalah orang luar, orang barat. Ranking pertama orang barat, orang kedua, juara kedua juga itu orang barat, yang ketiganya beliau, Pak Habibie almarhum, ceritanya. Lalu beliau ini ingin mencoba, apa yang membuat dia juara pertama? Apa yang membuat dia pertama? Akhirnya apa? Dia ngintip nih almarhum ini, ngintip, ternyata apa? Yang dibaca oleh ilmuwan 2 orang ini Quran. Yang dibaca oleh 2 orang ini Quran. Dan dia selalu bangun tengah malam walaupun bukan tahajud, tapi apa, cuma mandi doang dan belajar.
Lalu saat itu dipraktekkan oleh almarhum, tengah malam tahajud, lalu baca Quran, pelajari dengan baik. Tahun depannya ranking pertama beliau. Subhanallah. Itu dahsyatnya. Sementara yang namanya qumil laila illa qalila, gitu kan? Al-Quran kan, ya ayyuhal muzammil, lanjutkan, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Masya Allah, itulah kekuatan yang ada dalam Al-Quran. Islam punya Quran, dan bukan hanya sekedar itu, Allah yang menjaga, Allah menjaga. Dahsyatnya, hebatnya, yang banyak hafal Quran banyak di sini, anak kita, keluarga kita, subhanallah. Tapi yang hafal Injil ada? Yang hafal Taurat ada? Nggak ada. Jadi Islam punya yang namanya Quran, yang lain nggak ada. Cetakannya bisa beda, cetakan tahun 90 dengan cetakan tahun 80 dan cetakan tahun 2005 misalnya, gambarkan, insya Allah ada beda. Pasti ada beda, beda. Tapi Quran dari awal sampai hari ini sama apa enggak? Al-Fatihahnya kan rata-rata Al-Fatihah semua hafal kan? Orang mana surah Al-Fatihah baca hafal semuanya, mirip semuanya, sama semuanya. Kenapa? Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu kemuliaan. Yang ketiga, Islam punya apa? Punya bahasa. Bahasa apa? Bahasa agamanya, bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran dalam bahasa Arab. Sekarang Injil bahasa apa? Taurat bahasa apa? Ayo, bahasa apa itu? Tapi subhanallah, sampai hari ini punten, kalau ada ibu yang namanya terjemah Quran, Arabnya nggak di sampingnya, di sampingnya Indonesianya. Arabnya dibuang nggak? Tidak. Kenapa? Karena itu punten keutamaan yang luar biasa dan bahasa yang paling kaya, Bunda. Bahasa paling kaya yang luar biasa. Itu bahasa apa? Islam. Dan agama lain nggak punya, cuma Islam yang punya, cuma Islam yang memilikinya. Masya Allah. Bukan hanya itu, apalagi Islam punya Ka'bah, kiblat. Coba sekarang, ibu mau sholat di mana bina dicari apa? Kiblat. Ke hotel, ibu nyari-nyari kiblat nggak? Biasanya kiblat lebih aman ditaruh di mana? Di atas. Oh, kiblat. Saya pernah tuh, nggak usah disebutkan daerah namanya, hotelnya. Masuklah saya hotel. Saya cari kiblat nggak ada. Astagfirullah, itu taruh kiblat di remote ditaruhnya. Itu nggak tahu kali ya. Itu nggak tahu gitu. Jadi di remote. Jadi begitu, aduh di mana kiblatnya ya? Tapi kan sekarang gampang, langsung ada aplikasi, tek kiblat di mana? Oh, kiblat. Selesai, langsung diarahkan kemana. Tapi kalau nggak ada aplikasi, gimana? Tapi kan biar nggak lama, saya cari-cari ke atas. Oh, nggak ada, di mana ya? Udah baru gini. Begitu mau lihat TV, arah kiblat tuh di remote. Jadi mau taruh remote sana berarti kiblat ke sana. La haula wala quwata illa billah. Tolong, arah kiblatnya luar biasa. Iya. Ada juga kamar masuk disebutkan arah kiblat, tapi karena kamarnya kecil, sholatnya nggak pas banget gitu. Arah kiblatnya ke sana, tapi yang paling pas sholat itu di sebelah sana, ngarahnya ke sana, tapi kiblat di sana. Jadi diarahkan ke kiblat, tapi tidak dibantu dengan apa ya? Tidak dibantu dengan lokasi kamarnya gitu. Jadi ibu nanti kalau bikin hotel, Bunda, amin, jangan begitu, amin, didoain malah wah kapan punya hotel misalnya, Bunda, amin. Siapa tahu kan ibu nanti bangun hotel gitu, nggak tahu kan? Iya, hotel, ya hotel syariah yang luar biasa ibu bikin punten, atau di rumah, paling tidak di rumah praktekkan. Kalau yang namanya posisi kasur, posisi ranjang, kira-kira pas nggak ya untuk ke kiblat ini sholat, kan enak, Masya Allah. Di kamar langsung sholat, Allahu Akbar, selesai tidur lagi, Masya Allah. Iya. Itu mah ibu banget. Abi maki susah tidur, sholatnya di kasur aja langsung Allahu Akbar. Di kasur gini lama banget emang tidur itu. Aduh subhanallah, sholat ketiduran paling panjang itu. Tapi yang jelas Bunda, punten ini pernah melihat saya di remote. Yang kedua saya lihat emang di atap bener, tapi tidak dibantu dengan apa? Tidak disesuaikan dengan tata ruang yang ada. Jadi dengan mengatakan padahal kalau masih digeser-geser ke sana masih bisa, tapi yang penting indah kiblat diterbengkalaikan. Bunda paling tidak ya, sebelum ibu punya hotel nanti, di rumah saja dulu arahkan kiblatnya kemana, Bunda. Itu Bunda ya, Islam punya kiblat, Masya Allah.
Islam tadi punya tanah haram, Islam punya Quran, Islam punya bahasanya, Islam punya apa lagi tadi barusan? Kiblat. Masya Allah, kemana-mana kan kiblat bunda. Cari arah kiblat, arah kiblat, arah kiblat. Kalau punten bahasanya punten. Kalau yang menyembah selain kepada Allah, berhalalah contohnya, atau apa saja, itu naruh berhala ada aturannya nggak kira-kira? Tidak mungkin ya. Dimanapun ada ya kemana saja, kemana saja. Ataupun menyembah apa saja, di mana disimpannya di situ. Punten, tanpa merasa hormat. Tapi ini saya tunjukkan itulah Islam dan sulit untuk menyatukan hal itu. Bisa nggak disatukan itu kecuali ada iman kan? Kalau ada iman semua arahnya kemana? Kiblat. Siapa yang menyatukan itu? Allah. Dan Islam punya apa? Kiblat. Masya Allah. Islam punya apa lagi coba? Islam punya contoh yang sempurna Nabi Muhammad, Rasulullah. Yang lain juga punya nabinya kan, yang diklaim itu Nabi Isa kan katanya itu adalah nabinya Nasrani. Hubungan cara mendidik anak bagaimana? Ada nggak Nabi Isa? Nikahnya? Enggak. Apa coba dengan Nabi Isa alaihissalam? Iya. Cara makan diajarkan nggak dengan Nabi Isa? Cara jualan? Subhanallah. Cara tidur? Cara nyisir? Cara pakai sendal? Nggak diajarkan. Kamar mandi nggak juga kan? Oh, Nabi Musa kan itu tuh banyak di Al-Quran ceritanya. Cek seperti Rasulullah kan? Dan itulah hanya Nabi Muhammad yang Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu-satu itu. Uswatun hasanah. Itulah Islam. Dahsyat bunda. Jadi kalau ibu melihat daripada keagungan Islam yang tidak dimiliki oleh yang lain, terlalu banyak bunda. Dari nabinya saja, punten, dari nabinya saja. Siapa yang diundang ke Sidratul Muntaha Isra Mi'raj? Siapa? Hanya Rasulullah bunda, yang lainnya mah enggak. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampai ke sana? Tidak ada. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dicek mengatakan Masya Allah bagaimana dahsyatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, ibu akan jawab mengatakan tidak ada orang ataupun tidak ada agama yang memiliki nabi seperti Nabi Muhammad. Contohnya sempurna. Sama mertua bagaimana, sama mantu bagaimana, sama cucu bagaimana. Lengkap semua kan? Ketika dihina bagaimana, berperang bagaimana, aturan berperang bagaimana, aturan dagang bagaimana. Masya Allah. Cara menghadapi punten istri bagaimana, cara menghadapi teman bagaimana, semua lengkap karena uswatun hasanah. Bisa dipahami bunda ya? Yang lainnya tidak ada yang seperti itu. Simak dan camkan baik-baik. Itu adalah punten pengetahuan kita saja agar ibu lebih apa? Biar lebih bangga Islam itu memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh agama manapun dan siapapun. Ulangi lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq saat itu memberikan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikannya. Tegasnya turun surah Al-Bara'ah. Maka tidak dikatakan bismillah di situ. Di antaranya adalah karena apa? Karena di situ khitab dari Allah langsung kepada orang-orang musyrik. Dan orang musyrik ini tidak rahman, tidak rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan di dalamnya mengatakan innamal musyrikuna najas, sungguhnya najis. Tidak boleh masuk lagi ke Masjidil Haram. Mulai tahun ini, maka benar bunda, 4 bulan ditunggu, punten, tidak ada satupun yang keluar dari Masjidil Haram. Karena apa? Karena semuanya muslimin. Islam, semuanya Islam. Tahun depannya baru Rasulullah apa? Haji. Tahun depannya Rasulullah haji. Selesai haji Abu Bakar, selesai bersama Ali bin Abi Thalib. Maka saat itu pulanglah ke kota Madinah. Dan sesampai di kota Madinah disampaikan bahwa ayat ini telah diterapkan, syariat ini telah disampaikan. Tunggu 4 bulan, dikontrol terus selama 4 bulan. Bagaimana kabar dari kota Madinah? Ya Rasulullah, semua yang ada di kota Mekah sudah mukmin semuanya, muslimin semuanya. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah menjadikan kota Mekah ini atas keinginan Nabi Ibrahim dulu, gitu kan, untuk dijadikan Rabbij'al hadzal bait. Ya, kalimat ya Allah jadikan rumah ini apa? Kalimat hadza Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya kan, jadikan balad ataupun tempat yang penuh dengan keamanan. Penuh dengan keamanan, salah satunya tidak ada orang musyrik masuk situ. Kenapa? Selagi masih ada di sana, punten-punten, keamanan tidak akan bisa terjamin. Salah satunya, keluarkan
Orang musyrik tidak boleh di situ, orang mukmin hanya sampai di sana. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang hidup tolong jaga. Masya Allah. Maka sampai hari ini luar biasa. Mekah. Siapa yang tidak mencintai Mekah sekarang? Semuanya cinta Mekah. Semuanya ingin berkunjung ke Mekah. Semuanya ingin berkunjung ke kota Madinah. Maka itu kalau ditanya sejak kapan Mekah dijadikan tanah haram? Jawabannya adalah ketika turun surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, ketika hajinya dipimpin oleh siapa? Abu Bakar. Masya Allah, bunda udah tahu sekarang. Sekarang orang yang udah haji, ibu colek. Ibu sudah haji? Sudah. Kenapa Mekah disebut tanah haram? Tahu. Ibu, tanah haram itu artinya haram orang kafir masuk di situ. Oh gitu. Ibu tahu sejak kapan itu? Nggak tahu. Ceritanya begini, Bu. Masya Allah. Ibu tahu suratnya surat apa? Nggak tahu. Surat At-Taubah, Bu. Siapa yang bawa dari Madinah saat itu? Nggak tahu. Ali, Bu. Masya Allah, luar biasa. Kok kamu tahu? Jamaah Rumil. Masya Allah, dahsyat jadinya kan. Iya, jadi tahu paling sedikit-sedikit ngerti kita. Oh iya, jangan itu. Luar biasa bunda. Kenapa? Jadi kita sedikit, oh ini tentang Mekah ya. Bolak-balik melihat kota Mekah, gambar Ka'bah dilihat. Ibu sekarang ngelihat Ka'bah, ngelihat Mekah, gambarnya tanah haram. Subhanallah. Senyum, lihat tanah haram. 9 Hijriah. Abu Bakar haji. Rasulullah tidak ikut. Ya, karena nerima tamu banyak. Masya Allah. Turun surat At-Taubah. Ali yang bawa. Masya Allah. Waduh, lancar semua kan. Begitu lihat Ka'bah itu, ibu bisa langsung manasik haji itu. Iya. Sekarang yang punya travel, sebelum panggil kiai untuk manasik haji dulu, ibu dulu ceramah itu Ka'bah itu bagaimana, Mekah itu subhanallah. Lupa telepon temennya, gimana sih kemarin tuh saya lupa. Lihat YouTube-nya yang sekarang tanggal berapa. Begitu, ini simpel bunda. Sampai hari ini yang namanya Mekah, wah luar biasa. Kenapa? Karena dijaga benar-benar asli dan paten. Ingin berkembang lagi, ternyata Islam bukan hanya punya tanah suci saja, ada Quran, agama lain nggak punya. Kiblat, agama lain nggak punya. Nabi Muhammad, contoh. Isra Mi'raj, Rasulullah punya bahasa Arabnya luar biasa, masya Allah. Maka dengan mengatakan itulah kebanggaan kita menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, masya Allah disampaikan terus berbondong-bondong semua masuk Islam bunda. Saya gambarkan di antaranya, ini hanya sekedar saja dari utusan-utusan, ada dari Daus, ya, dari kabilah Daus, ada yang namanya Farwah bin Amrun al-Judami, ini adalah punten kaki tangannya dari Raja Ghasasinah tapi masuk Islam. Ada juga Babdus Suda. Jadi banyak sekali, masya Allah, kabilah-kabilah yang datang ke hadapan Rasulullah untuk menyatakan dirinya sebagai apa? Islam. Saya tidak bacakan satu-satu karena sangat banyak sekali bunda. Datang, akhirnya sampailah ke tahun berikutnya, punten, tahun 10 Hijriah. Rasulullah berhaji saat itu. Kenapa Rasulullah berhaji saat itu? Tidak ada lagi musyrik. Tamu selama 1 tahun sudah selesai. Maka Rasulullah melaksanakanlah haji yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan, karena Rasulullah hajinya hanya 1 kali itu, menyempurnakan manasik haji sampai Rasulullah katakan khudu anni manasikakum. Sekarang saya tanya, keuntungan dahsyatnya kita memiliki contoh. Siapa contoh kita? Rasulullah. Agama manapun tidak memiliki contohnya dalam melaksanakan apapun seperti contoh dimiliki oleh kita, yakni contohnya di mana? Rasulullah. Saya tanya, punten saya tanya, bagi mereka mengatakan Musa adalah nabinya, ya nabi kita juga kan? Saya tanya, Nabi Musa ibadahnya bagaimana? Bingung kan? Nggak ada ceritanya Nabi Musa ibadahnya kayak apa? Sholatnya bagaimana? Saumnya bagaimana? Hajinya bagaimana? Rasulullah katakan, sholatnya, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Ada contohnya kan? Contoh, masya Allah. Iya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, contohnya siapa? Rasulullah. Haji. Contoh haji siapa? Rasulullah. Haji, ketika Rasulullah haji, kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum, hajilah kalian seperti hajinya aku. Siapa? Rasulullah contohkan bunda.
Jadi bunda benar-benar cerdas kalau melihat daripada kedekatan kita dengan Rasulullah. Semua tahu, oh Rasul begini, Rasul begini, Rasul begini. Nah punten, haji pun demikian. Rasulullah hajinya itu membereskan manasik haji. Manasik haji Rasulullah seperti apa? Maka Rasulullah lah memberikan contoh hajinya seperti apa. Dan bagaimana berhaji, inti hajinya disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah tegaskan, khudu anni manasikakum. Dan ternyata bunda, haji terakhir Rasulullah itu adalah merupakan haji wada. Kenapa? Karena tidak adalah haji setelah itu, karena beberapa bulan setelah itu Rasulullah wafat. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tuh 4 bulan. 12 Rabiul Awal wafat. Dzulhijjah, selesai Dzulhijjah, Muharram. Safar, selesai apa Pak? Rabiul Awal wafat. Berarti setelah haji itu hanya sekitar 3 bulan saja bunda. Rasulullah berada di tengah-tengah kita di dunia. Iya, 3 bulan Rasulullah wafat. Dan saat haji itu Rasulullah, ya Rab, memberikan tausiah-tausiah yang menggetarkan hati setiap sahabat yang mendengarkannya. Seperti mula-mulanya mengatakan, ayyuhan nas di Arafah, isma'u wa'u fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Hai manusia, sahabatku, dengarkanlah semuanya. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah tahun depan aku masih jumpa dengan kalian atau tidak. Itu sudah ada kata-kata itu. Abu Bakar sudah nangis. Kenapa? Kalau Rasulullah sudah mengatakan begitu, ini adalah merupakan tanda-tanda yang ada. Rasulullah sampaikan tausiah-tausiahnya, wasiat-wasiatnya. Di Arafah wasiat apa? Di Mina wasiat apa? Ketika tawaf wasiat apa? Berangkat ke Madinah tausiahnya wafat apa namanya? Tausiahnya apa? Sampai semuanya merasakan ini adalah punten bulan-bulan terakhir. Maka semua para sahabat memuaskan pandangan kepada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa? Jangan sampai terlewatkan. Dan subhanallah, dari mulai hajinya Rasulullah itu waktu begitu cepat, trek wafat. Iya. Apa nasihat Rasulullah ketika haji wada? Tajam bunda, galak Rasulullah. Sampai Rasulullah menyatukan persatuan. Rasulullah katakan kata-katanya yang sangat luar biasa. Kalimatnya punten-punten. Ini salah satu kutipannya. Rasulullah katakan kalimatnya, kullu syai'in amrun jahiliyah tahta qadamayya maudhu, kata Rasulullah. Apapun yang berkaitan dengan akhlak jahiliyah, aku hapus dengan kakiku. Seakan-akan Rasul menghinakan sifat-sifat jahiliyah. Riba jahiliyah, permusuhan jahiliyah, penghinaan jahiliyah, pembunuhan jahiliyah, perpecahan jahiliyah. Maka Rasulullah kata, apapun yang berkaitan dengan sifat jahiliyah, bisa saja Rasulullah bilang ini, apapun yang berkaitan dengan sifat jahiliyah, aku hapus hari ini. Bisa begitu kan bicaranya kan? Apapun berkaitan jahiliyah, aku buang hari ini. Bisa saja. Tapi Rasulullah bilang, apapun yang berkaitan jahiliyah, aku hapus dengan kakiku ini. Maksudnya diinjak, dihinakan, dibuang. Subhanallah. Apa jahiliyah yang Rasulullah inginkan? Dan apa kata-kata yang tajam Rasulullah sampaikan? Wasiat-wasiat ketika Rasulullah dalam haji wada. Wasiat Rasulullah ketika di Mina. Sampai Rasulullah tiba ke mana? Ke Madinah. Mulai sakit Rasulullah SAW. Tapi ibu bapak ingin cek dulu. Ketika turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allahu Akbar. Aku sempurnakan untukmu, aku sempurnakan hari ini untukmu agamamu. Masya Allah. Di mana itu bunda? Di Arafah. Saat Rasulullah menyampaikan dengan ribuan banyak orang, Rasulullah membimbing manusia di sana semuanya. Wasiat-wasiat yang tajam, nasihat-nasihat yang menggetarkan hati. Ibu kalau mendengar nasihatnya sebagai perempuan, ibu akan semakin kesemsem dengan Rasulullah itu. Tahu kesemsem? Senang dan gak mau pisah dengan Rasul. Kenapa? Rasul bilang, ini perempuan harus dijaga. Perempuan ini adalah amanah dari Allah. Wahai kaum laki-laki, jaga mereka. Masya Allah, lindungi mereka.
Sampai di antara kalian yang paling baik itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Siapa bilang itu? Rasulullah, Bunda. Rasulullah. Ini bunda ini dititipkan oleh Rasulullah kepada kaum laki-laki. Cuma banyak kaum laki-laki nggak dengar saat Rasulullah nitipin. Iya. Nggak tahu kenapa atau nggak baca atau bagaimana. Kalau dengar, aduh istriku ternyata engkau dititipin sama Allah kepada aku ya. Aduh mah ternyata kamu titipan dari Rasulullah ya. Aduh selama ini maaf kalau nggak pernah senyum kepada kamu. Selama ini maaf kalau seandainya saya nggak pernah itu nggak. Waduh luar biasa tajam daripada nasihat-nasihat Rasulullah. Di mana? Khutbah wada. Apa isi khutbah wada itu? Bulan depan insya Allah kita lanjutkannya. Iya. Jadi yang akan datang kita akan bahas tentang masalah haji wada Rasulullah SAW, tapi dengan mengatakan haji perpisahan Rasulullah. Lalu kita masuk dengan mengatakan punten wafatnya Rasulullah. Lalu kita akan masuk istilahnya apa? Ya sudah selesai wafat Rasulullah, dunia ini bersedih kehilangan Rasulullah, maka saat itulah Abu Bakar penggantinya. Insya Allah Bunda, karena berakhir nanti kisah ini dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi sekali lagi saya menyarankan, saya mengajak Bunda benar-benar bukan untuk apa-apa. Sebelum kita mempelajari Khulafaur Rasyidin detail di 2829 itu mungkin tidak terlalu detail dengan kajian rumil yang akan dibahas nanti. Tapi kan lama waktunya. Tapi benang merahnya tahu, ibu sudah pegang Abu Bakar begini, Umar, Utsman, Ali pegang. Tapi ibu akan mengetahui insya Allah dengan 2 atau 4 sahabat yang Rasulullah banggakan ini ya. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita makjur si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini ditemani 2 santri yang lagi libur, nggak boleh pulang ya. Saya ajak ya, ini yang satu jauh dari Pekanbaru. Dari mana tuh? Riau ya? Kalau ini jauh juga nih, Pondok Cabe ya? Pondok Cabe ya. Pondok Cabe dari Riau ya, Masya Allah nggak boleh pulang karena kakaknya kan kelas 3 lagi rihlah, jadi sekolahnya apa ya kelas 3 itu sekarang DU itu lagi ujian ya. Oh lagi ujian ya, lagi UTS. Adik-adiknya libur nggak disuruh pulang ya. Kenapa? Biar konsentrasinya apa? Biar kami ajak begini loh ceramah kemarin itu subhanallah, diajak ke mana semalam itu live ya, live ke Trans TV dulu. Anak-anak ngelihat Trans TV itu mungkin biar tahu mereka siapa tahu yang akan datang kan mereka yang ngisi kan, biar tahu dulu Trans TV itu begini. Oh ngelihat Trans TV gitu, orang ngelihat kamera di sana ngelihatnya ke TV, saya ngelihat kamera tuh, saya ngelihat TV, jangan lihat kamu harus begini, lihat caranya. Oh begitu ya, subhanallah. Habis itu langsung dibawa ke BSD kajian, subhanallah. Habis di kajian itu alhamdulillah anak-anak itu kenapa begitu sampai kemana ke asrama, habis kajian tidur semuanya, sampai makan siang nggak kemakan, subhanallah. Kenapa? Kecapean. Saya bilang saya tiap hari begitu, kamu harus kuat. Bagaimana? Masa yang akan datang pastinya lebih berat daripada masa saya bilang. Saya cuma begini, masa yang akan datang lebih berat, ilmunya harus lebih tajam, hafalannya harus lebih kuat, akhlaknya harus lebih bagus. Punten lagi, mentalnya harus lebih bagus. Sekarang punten, mentalnya itu harus dikuatkan Bunda. Anak-anak sekarang ini mentalnya harus kuat. Kenapa? Menghadap yang akan datang itu lebih besar lagi. Sekarang ini anak-anak kami seperti dalam akuarium aja. Iya, nggak ada rintangan berarti, cuma di akuarium aja. Nanti kalau di luar bagaimana coba? Waduh, dahsyat sekali. Bisa jadi lagi ceramah disalahkan tuh mungkin, iya. Lagi apa disalahkan tuh mungkin. Di apa kalau bahasa sekarang dibully gitu ya. Dibully melalui media sosial mungkin, nggak ada masalah, biarin aja. Kenapa? Karena ya itu mah dai yang menyampaikan hak, sampaikan yang hak, iya. Jadi itulah Masya Allah dengan mengatakan, ya kalau Umi didampingi oleh berapa orang tadi hari ini? 4 orang ya. Uminya Maki berangkat ke BSD 4 orang. Wah, bodyguardnya kecil-kecil, iya. Saya udah mau gede-gede tapi kecil-kecil, dia kecil-kecil. Berangkat kemana? Ke BSD, biar tahu mereka, iya. Berangkat ke sana. Saya tanya sama yang 2 ini, kenapa nggak ikut Umi? Saya mau sama Abi aja, kenapa? Yang ikut Umi macet jalannya. Tahu aja, saya bilang ya udah ikut Abi aja. Sini ke Baitur Rahman, dekat-dekat muter-muter sini daerah Cinerean. Ayo siap gitu ya. Doanya mudah-mudahan kami istiqomah dan ayahanda bunda juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala punten-punten kenikmatan lahir batin di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.